Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi dengan saya Bu Maya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Apa kabar kalian di rumah? Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat dan selalu berdoa semoga wabah ini segera berakhir ya. Amin. Oke, pertemuan kali ini kita akan langsung bahas materi nih ya. Karena materi IPS kan banyak nih, apalagi di semester 2. Jadi kita langsung membahas materi ya. Tapi insya Allah tugasnya nggak susah-susah kok ya, nggak banyak-banyak. Oke, langsung kalian lihat aja, ini judul yang akan kita bahas yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam kegiatan ekonomi serta peran pelaku ekonomi. Itu judul materinya. Nah, sekarang kita langsung aja, apa sih yang akan kita bahas? Nah, ini dia pembahasannya, ada 2 ya materi kali ini ya. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta kaitannya dengan permintaan dan penawaran. Yang kedua, pelaku perekonomian dan perannya dalam perekonomian. Langsung saja kita bahas yang pertama. Nah, di sini ada gambar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Ada 8 siklusnya. Ini kita balik lagi ke materi kelas 7 ya. Yang pertama, ada makhluk ekonomi. Siapa sih makhluk ekonomi? Nah, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau yang disebut Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Nah, tentu saja maksudnya kebutuhan di sini secara yang rasional ya, sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Nah, kita sudah sejahtera belum? Karena kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Itu kenapa kita disebut makhluk ekonomi. Siklus yang kedua yaitu kebutuhan manusia. Coba kalian lihat sekitar kalian, apakah kebutuhan tiap orang itu sama? Nah, enggak kan, pasti berbeda. Maka dari itu kebutuhan manusia itu beragam disebutnya. Ada yang kebutuhannya mungkin lebih banyak, ada juga yang cukup kebutuhannya, ada juga yang kurang. Nah, itulah keberagaman kebutuhan manusia. Yang ketiga, setelah ada kebutuhan ya, muncullah motif ekonomi. Motif itu berarti kan keinginan seseorang ya untuk memenuhi kebutuhan, yang dimana kita juga pasti berpikir dulu nih, oh iya kita mau mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu, tujuannya supaya kebutuhan kita terpenuhi gitu kan ya. Nah, itu namanya motif, kita terdorong untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang keempat, ada yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, masih ingat gak? Kegiatan ekonomi kan ada 3 ya, ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Itu kegiatan ekonomi. Setelah motif ekonomi ada, maka muncullah kegiatan ekonomi. Tujuannya apa? Yaitu yang tadi balik lagi, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kelima, siklus yang kelima selanjutnya yaitu permintaan. Nah, setelah kegiatan ekonomi berjalan, muncullah permintaan, yang dimana misalnya kita, contohnya Indonesia kan makanan pokoknya nasi nih. Nah, otomatis nasi itu akan menjadi tingkat permintaan yang sangat tinggi karena banyak orang yang mengkonsumsi nasi. Nah, itu muncullah permintaan. Setelah permintaan, barulah masuk ke penawaran siklusnya nih. Penawaran di sini berarti mengartikan orang-orang itu menawarkan barangnya kepada si konsumen, itu kan ya. Setelah penawaran muncul adanya kelangkaan. Kelangkaan itu apa? Ada yang ingat tidak? Nah, dari sinilah muncul adanya masalah perekonomian. Kelangkaan itu kan artinya keterbatasan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan ya bagi manusia. Jadi misalnya gini, manusia makin hari makin bertambah nih jumlahnya, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu masih segitu-gitu aja, tidak ikut bertambah ya. Jadi kan terbatas. Otomatis itu akan membuat penghambat kepada orang-orang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi gitu ya, itu namanya kelangkaan. Nah, dari sinilah muncul adanya penyebab kelangkaan. Salah satunya yaitu keterbatasan sumber daya alam.
Nah, kita langsung saja bahas pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, pernah gak sih kalian berpikir bahwa kalian tuh beruntung banget gitu tinggal di Indonesia? Karena Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, karena Indonesia memiliki banyak pulau, jadi otomatis sumber daya alamnya juga setiap daerah berbeda-beda. Ada bibit unggulnya di setiap daerah. Selanjutnya, ada macam-macam sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maksudnya dapat diperbaharui itu tidak ada masa habisnya ya. Jadi akan ada terus gitu dan bisa dikelola terus. Contohnya kayak air, udara gitu ya, tanah. Nah, itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan SDA yang tidak dapat diperbaharui berarti akan ada masa habisnya gitu, yang dimana suatu saat nanti memerlukan banyak waktu lagi untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Tuh, contohnya kayak batu bara ya, minyak bumi. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pelaku perekonomian dan perannya dalam perekonomian. Pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Maaf ya Ibu typo, harusnya negeri bukan ngeri. Yang pertama ada peran rumah tangga konsumen. Konsumen itu kan nama orangnya, biasanya ya orangnya yang mengkonsumsi, sedangkan konsumsi itu kegiatannya. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, biasanya kegiatan konsumsi itu dilakukan oleh perorangan atau masing-masing keluarga. Coba kalian perhatikan, misalnya keluarga A dan B berbeda kebutuhannya karena jumlah orangnya beda. Misalnya A jumlah keluarganya ada 6 orang. Nah, sedangkan yang B cuma ada 3 orang. Berarti kan nilai kebutuhannya juga berbeda. Nah, itu yang namanya rumah tangga konsumen yang biasanya dipenuhi oleh setiap keluarga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perannya itu sebagai pemasok faktor produksi. Nah, kenapa rumah tangga konsumen disebut sebagai pemasok faktor produksi? Karena nggak mungkin ada konsumen kalau tidak ada produsen, ya kan? Nah, kita membeli barang pasti di seorang produsen. Otomatis konsumen itu membantu adanya seorang produsen gitu. Nah, langsung aja, ini ada faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Contohnya berarti yang memang berasal dari alam ya. Ada tanah, air, udara, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan barang tambang. Nah, yang kedua ada produksi modal. Modal itu bisa meliputi benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa. Sebetulnya kalau modal tidak harus uang sih, benda juga kan itu disebut modal. Misalnya mau jadi tukang bubur, yang pertama harus ada rodanya. Nah, rodanya itu, gerobaknya itu berarti itu modalnya gitu kan, tapi modalnya berbentuk barang. Kemudian beli bahan-bahannya harus bermodalkan uang. Contohnya itu. Yang ketiga ada produksi tenaga kerja. Nah, untuk yang ketiga, produksi tenaga kerja itu maksudnya adalah tujuannya untuk memperoleh balas jasa berupa berupa upah atau gaji. Yang dimana seorang konsumen ketika mau memenuhi kebutuhannya pasti kan harus kerja dulu supaya mendapatkan uang gitu kan, mendapat penghasilan, kemudian bisa memenuhi kebutuhan. Dan yang keempat yaitu produksi kewirausahaan. Kewirausahaan itu apa? Kewirausahaan adalah kemampuan mengatur, mengorganisasi, serta mengambil resiko dalam menjalankan usaha. Nah, hal itu dilakukannya agar usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, sehingga tujuannya itu tercapai gitu. Jadi sukses menjadi seorang pengusahanya. Ya, tentunya melihat keuntungan di dalam sebuah usaha tersebut. Nah, yang kedua adalah rumah tangga perusahaan. Di sini sudah ada gambarnya dan beserta perannya itu sebagai apa. Yang pertama sebagai produsen. Nah, ketika perusahaan sebagai produsen itu wajib memperhatikan kualitas dan kuantitas produksinya.
karena supaya sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu. Karena kan kalau misalnya perusahaan besar itu kan produksinya akan dinikmati oleh keluarga, oleh pemerintah gitu kan, dan masyarakat lainnya. Maka kualitas sama kuantitasnya itu harus bagus produksinya. Yang kedua, rumah tangga perusahaan sebagai distributor. Kan kalau distributor itu artinya menyalurkan gitu kan. Jadi perusahaan menjadi mata rantai penyaluran barang dalam rangka melayani konsumen agar barang yang dibutuhkan sampai pada konsumen tepat waktu. Misalnya perusahaan tinggi ada di Jakarta, sedangkan Sumatera membutuhkan barangnya. Otomatis nggak mungkin dong orang Sumatera datang ke Jakarta. Nah, dari Jakartanya harus bisa menyalurkan. Nah, yang jadi salurannya berarti seorang distributor gitu ya. Dan yang ketiga yaitu sebagai agen pembangunan. Jadi maksudnya gini, kegiatan perusahaan kan biasanya ditunjukkan untuk meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Maka setiap perusahaan itu selalu berusaha supaya tidak ketinggalan zaman, apalagi ketinggalan ilmu dan teknologi yang canggih misalnya ya. Nah, biasanya perusahaan yang mencapai sukses itu dapat dikatakan berfungsi karena sebagai agen pembangunan. Jadi seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, iyalah, karena pemerintah itu kan segala-galanya ya dalam mengatur rakyat gitu, dalam mengatur negara. Pemerintah di sini kalau dalam perekonomian itu bisa menjadi sebagai pengatur, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Kita bahas dulu yang sebagai pengatur. Jadi pemerintah sebagai pengatur, nah biasanya dilihat atau ditempuh melalui peraturan dan perundang-undangan. Ketika ada seseorang yang mau mendirikan perusahaan kan itu ada peraturan undang-undangnya gitu kan. Pemerintah harus tahu nih, nah izinnya benar atau tidak, misalnya tempatnya di mana gitu. Jadi ada tujuannya ya. Jadi pemerintah juga harus tahu setiap perusahaan itu harus ada izin dulu dari pemerintah. Yang kedua yaitu pemerintah sebagai konsumen. Nah, udah pasti ya ini mah semua orang kan pasti merasakan sebagai konsumen. Pemerintah biasanya memerlukan bermacam-macam barang dan jasa yang misalnya itu untuk kegiatan administrasi, misalnya diperlukan peralatan kantor dan alat tulis lainnya. Atau enggak misalnya membutuhkan mobil dinas, seragam. Nah, kan itu menunjang pemerintah untuk menjadi sebagai konsumen. Yang terakhir yaitu pemerintah sebagai produsen. Nah, pemerintah di sini dapat bertindak sebagai produsen dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan banyak orang. Yang dimana misalnya pemerintah tuh kan mengeluarkan produksi dan itu bisa dinikmati semua banyak orang. Contohnya itu ada gambarnya ya, kayak Pertamina tuh. Nah, itu salah satu contoh pemerintah sebagai produsen. Nah, pelaku ekonomi yang terakhir yaitu rumah tangga luar negeri. Peranannya ada 4. Yang pertama sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen dari produk, barang, dan jasa yang dihasilkan yaitu dengan mengekspor barang atau jasa ke negara mereka. Sekarang kan Indonesia sudah mulai dikenal nih ya bersama banyak-banyak negara gitu kan. Jadi otomatis luar negeri juga sudah banyak menggunakan barang-barang yang ada di Indonesia karena Indonesia yang bisa mengeksporkan atau mengeluarkan barang kepada luar negeri gitu. Selanjutnya rumah tangga luar negeri sebagai produsen. Artinya produk, barang atau jasa yang mereka hasilkan dapat kita konsumsi dengan cara mengimpornya. Jadi bukan hanya Indonesia aja yang memberikan barang kepada luar negeri. Luar negeri juga berhak mengimpor barangnya untuk masuk ke negara Indonesia gitu. Yang ketiga, rumah tangga luar negeri yaitu sebagai investor. Pembangunan suatu bangsa membutuhkan pelaku-pelaku yang berani menanamkan modalnya, baik penanaman langsung ataupun tidak langsung. Apa sih itu investor gitu kan? Sering mendengar tapi nggak tahu gitu kerja investor itu seperti apa misalnya.
Contoh, kita misalnya punya satu perusahaan, otomatis kita semua perusahaan itu butuh investor, yang dimana investor itu bisa menyimpan modalnya di kita dan kita nanti memberikan timbal balik kepada investor tersebut ketika perusahaan itu sudah memiliki keuntungan gitu ya. Jadi apapun itu nanti akan diberikan kepada investornya. Yang terakhir yaitu sebagai tenaga kerja ahli. Nah, kita lihatnya di negara maju ya, karena di negara maju itu mempunyai banyak tenaga ahli yang sangat dibutuhkan di negara lain. Dengan demikian, negara lain itu dapat memenuhi kekurangan tenaga kerjanya yang ada di dalam negeri. Yaitu mah tentang masalah pekerjaan. Sekarang udah banyak orang Indonesia yang banyak kerja di luar negeri dan ada juga orang luar negeri yang kerja di Indonesia gitu kan. Itu saling memenuhi tenaga kerja ahlinya. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Sekarang akan diberikan tugas, tapi tugasnya ini untuk pekan depan kok ya. Jadi masih ada waktu untuk mengerjakan. Disimak baik-baik. Kerjakan buku paket halaman 87 sampai 88 yang berbentuk tabel. Dikerjakannya cukup di buku paketnya dan ditulis dengan rapih. Itu kan ditanyakan tentang potensi sumber daya alam ya. Kalian tinggal tuliskan apa aja sih potensi sumber daya alam di setiap daerah yang ada di Indonesia. Misalnya di Sumatera Utara kan adanya minyak bumi. Nah, tulis di tabelnya minyak bumi. Kemudian di Jawa Barat itu ada apa? Ada batu bara, ada belerang gitu kan. Kalau misalnya banyak gimana Bu? Ya udah, kalau nemunya banyak tulis semuanya di tabel aja, kayak gitu ya. Pokoknya secukupnya di tabel aja, jangan terlalu banyak juga. Dan Selasa depan akan dikumpulkan, oke? Oke, itu saja dari Bu Maya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Untuk absen nanti silahkan tanyakan ke guru mapelnya masing-masing. Kalau Bu Maya nanti akan di-share di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.